Hi, good morning. Welcome back to my class. Before we study, let's pray together. Amin. How are you? How about your holiday? It's nice? Good. Okay, today we will study on chapter 1 in second semester. Okay, now please open your LKS page 4. We will study about understanding of recount text. What is recount text? What do you know about recount text? Okay, recount text. Sekarang, saat ini kita akan mempelajari atau memahami tentang recount text. Apa itu recount text dalam bahasa Indonesia? Yaitu teks berdasarkan pengalaman. Pengalaman apa kejadian yang sudah kalian lakukan, sudah terjadi di masa yang lampau, past tense ya. Di sini kalian seperti menceritakan kembali kejadian-kejadian apa yang sudah terjadi di masa yang lalu atau sudah terjadi. Nah, kita baca sama-sama ya. The simple past tense is also used to tell about past experiences. When you are telling about your experience in the past, you are creating a recount text ya. Jadi ini digunakan untuk berbicara kejadian atau pengalaman yang ingin kalian ceritakan tentang pengalaman kalian ya di masa lalu. Kalian bisa membuat sebuah recount text tersebut. Oke. Look at the box ya, recount. A recount is a piece of writing that tells events in a chronological sequence. Jadi seperti apa tuh? A recount adalah sebuah bagian dari tulisan yang ingin kalian ucapkan, ceritakan tentang kronologi atau urutan kronologi yang terjadi. And then a recount text is similar to a narrative text. Jadi sama persis dengan narrative text atau teks narasi ya. And then the story may be an event or situation that took place on a particular day. Jadi situasinya ini itu mungkin yang ingin kalian ceritakan itu bukan selama setiap hari, tapi mungkin di waktu-waktu tertentu, di hari-hari tertentu ada kejadian yang ingin kalian ceritakan kembali di masa lalu, atau kejadian di masa lalu ingin kalian ceritakan di hari ini, seperti itu ya. And then the order of the events is very important. Nah, jadi hal-hal penting, hal-hal yang menurut kalian penting yang sudah terjadi di masa lalu kalian itu ingin kalian ceritakan lagi di hari ini. Lalu, a recount can attain. What is attain? And or for inform. Jadi, apa itu kejadian pentingnya bisa menghibur atau memberi sebuah informasi ya. Next, communicative purpose. What is purpose? Ada yang tahu apa arti purpose? Tujuan. Good. To reconstruct past experiences by retelling events in order in which they have occurred. Jadi apa? Pengalaman ingin diceritakan lagi untuk menceritakan, untuk menyampaikan yang mereka alami, yang sudah terjadi di masa yang lalu. Okay, good. Next, examples of recount text. Nah, di sini ada contoh-contohnya nih.
apa saja yang menggunakan atau yang digunakan dalam recount text atau yang termasuk dari recount text. Incident reports, newspapers reports, police reports, articles, letters, journalists, historical accounts, and diary entries. Jadi apa aja tuh? Jadi ada berita yang terjadi, berita di koran, lalu berita polisi, artikel, surat, jurnalis, apa yang diceritakan oleh wartawan, historical accounts, catatan sejarah, dan diary entries, kejadian yang dalam sehari-hari. And then the last, text organization. Di sini ada personal orientation introduces who were involved in the story. Jadi si orientation introduces ini memperkenalkan siapa yang ada di dalam cerita tersebut. When, kapan, and where the story happened. Jadi siapa yang ada di cerita tersebut, kapan, dan di mana cerita itu terjadi ya, atau kejadian itu terjadi. And then events tell what happened in a chronological order. Eventsnya jadi berbicara tentang apa yang terjadi di saat itu, apa yang ingin disampaikan, kejadian apa sih yang mau diceritakan, seperti itu ya. And then evaluation gives comments of the writer or speaker about experience. Dievaluasi nih, jadi siapa, di mana, kapannya, terus eventsnya tadi dievaluasi supaya mendapat komen dari si penulis atau si pendengar. Lalu reorientation, ini optional ya, provides the conclusion of the experience. Jadi si reorientation ini menyediakan kesimpulan. Jadi setelah semuanya ditulis, semuanya diceritakan, terakhirnya harus ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu apa sih yang dapat kita pahami dari cerita tersebut, dari kejadian tersebut, seperti itu ya. Oke, next. Please open page 6. B. The structure of recount text. Nah, tadi kan kita memahaminya tuh, memahami apa sih itu recount text, apa sih itu kita menceritakan kembali kejadian yang kita alami di masa lalu, itu kita pahami. Nah, sekarang bagaimana cara kita menceritakannya, menulis cerita yang kejadian yang kita alami di masa lalu itu. Nah, kita pelajari di sini. Oke. Number 1. Recount text tells about past events and provides information about what happened, when it happened, where it happened, and who was involved. Seperti yang tadi ya. Jadi apa yang terjadi, kapan, di mana, dan siapa yang terlibat di masalah itu atau di kejadian itu. And then number 2, recount is a text which has social function to retell events for the purpose of informing or entertaining. Yang seperti tadi ya, menghibur atau tidak, atau ada tujuannya itu memberi informasi atau tidak. Kalau misalkan memang tidak ada tujuan untuk menghibur atau tujuan untuk ada informasinya, sebaiknya tidak perlu diceritakan, seperti itu. Oke, study the following text structure. Di sini ada contohnya ya, kita baca sama-sama. Lihat yang di dalam kotaknya itu. Last summer, the writer of a famous novel went to Italy. He visited museums. He sat in a public garden, and a friendly waiter taught him a few Italian words.
He thought about postcards yesterday. His holiday passed quickly. On the last day, he got up early and bought 37 cards. He was in his room all day, but he did not write a single card. Modified from Alexander 1990. Oke. Di situ di sebelahnya ada penjelasannya. Di situ ada orientation seperti yang tadi kita pelajari di page 4 ya. Ada orientation, ada events, and reorientation. Nah, kita kelompokkan nih, mana yang termasuk dari orientation, mana yang termasuk events, dan reorientation. Oke, orientation provides the setting and introduce participant. Memperkenalkan siapanya, ya kan? Nah, the writer went to Italy. Si penulis itu pergi ke Italy. And then eventsnya, tell what happened in what sequence. He visit museums. He sat in a public garden. He thought about postcards yesterday. His holiday passed quickly. He got up early and bought 37 cards. Jadi apa-apa saja yang terjadi. Ya, si penulis itu mengunjungi museum, lalu dia duduk di taman, lalu dia memikirkan tentang kartu pos kemarin. Lalu his holiday passed quickly. Liburannya berlalu sangat cepat karena dia menikmati suasana di Italia. Lalu he got up early and bought 37 cards. Dia terbangun lebih cepat dan membeli 37 kartu. Good. And then the last, reorientation. Optional closure of events. Jadi ini optional ya, bisa ada, bisa tidak. And then closure. Jadi ini penutup dari kejadian-kejadian itu. He was in his room all day, but he did not write a single card. Jadi apa? Dia sepanjang hari hanya di kamar. Lalu tapi dia tidak menulis satu kartu pun, padahal dia memikirkannya kemarin, tapi dia tidak menulisnya. Oke, so far that's all about recount text ya. First understanding and then structure of recount text. Oke. That's all for today ya. Tolong pelajari lagi lebih dalam. Kalian bisa cari sumbernya dari, kalian bisa baca lagi di LKS, atau kalian bisa cari-cari di internet, atau bisa japri kemis untuk tanya-tanya ya. Di minggu depan nanti kita review lagi, atau kita adakan Google Meet ya. Nanti Miss pikirkan lagi bagaimana untuk minggu depan. Kalau misalkan memang kalian belum menguasai materi ini, nanti kita akan bahas lagi ya. Oke. Sekian dulu untuk minggu ini. Semoga kalian tetap sehat di rumah, jangan kemana-mana, tetap jaga kesehatan ya. Tetap belajar di rumah. See you. Bye.